أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahannya serta nikmat yang begitu besar hingga kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Ya, kita kembali lagi di majlis yaitu nata'allamu lughatal arabiyyah fi kitabi Durusul lugha li ghairi natiqina biha, ya, jilid pertama. Insyaallah hari ini kita akan pelajari pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul lugha li ghairi natiqina biha jilid 1. Kita masih pada dars 10 ya, ad-darsu al-ashir ya, pelajaran yang ke-10. Insyaallah kita hari ini akan mempelajari tamarin ya, latihan-latihan yang belum kita pelajari. Kemudian sebelumnya telah kita pelajari beberapa latihan dan khiwar dari ad-darsu al-ashir ini, yaitu tentang dhamir muttasil yang bersambung dan munfasil ya, yang tidak bersambung. Kemudian juga tentang isim-isim yang disambung dengan dhamir muttasil, dan juga nanti kita akan pelajari di latihan-latihan berikutnya. Kemarin sampai halaman 57 ya? 56 57 belum latihannya ya? Kayaknya sudah ya. Baik, sebelumnya sudah banyak ya dijelaskan kita di dars 10 ini, berulang kali ya kita di dars 10 ini masih masih di sini saja, masih di dars 10, karena kita fokus ke materi dulu ya, seperti menghafal dhamir nih ya, dhamir munfasil, dhamir muttasil,
Dhamir muttasil ada yang tahu? Ada yang tahu dhamir muttasil? Ya. Humahunna, terus kakumakum, ki kumakunna, iya, yana, ya, yana. Kalau disambung dengan contoh lah, kitabun, kitabnya kami, gimana jadinya? Kami. Kenapa kita bina? Kenapa enggak kita buna? Bi-nya kenapa bi nggak bu gitu? Kita bina atau kita buna? Kita buna atau kita bina? Kan berarti kita bun plus nah, iya kan? Nah, itu bacanya kalau disambung seperti apa? Kita buna atau kita bina? Kita buna. Ya, karena apa? Tidak ada yang membuat dia majrur. Boleh aja sih kita bina, boleh. Bahkan sebelumnya kita nggak ada huruf atau isim yang membuat dia majrur, ya kan? Kecuali ada sebelumnya huruf jar, fi kita bina, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau huruf isim kata qalamun, kalau disambung dengan dhamir muttasil, dhamir antum, jadinya gimana? Dhamir antum ya. Kalian laki-laki, antum. Qalamun plus dhamir antum. Berarti apa? Kum. Jadi gimana? Qalamukum. Say. Paham nggak? Paham kan? Sudah jelasin kan? Kemudian kita lanjut aja ke latihan. Berarti at-tamrin as-sani ya. As-sani. Baik. Do fil faraghi fi mayali al-dhamiri. Hu atau ha ya. Tentukanlah titik-titik yang kosong ini ya, di bawah ini, itu domir hu atau domir ha. Jadi di sini tinggal nyambungin aja ya, tinggal nyambungin kepada domir hu atau domir ha. Di sini kan sebelah kirinya ada kata ya, Zainabun, Zainabu, Muhandisun, Abdullahi. Kemudian fil matbahi, mumarridotun ya.
Kemudian yang terakhir tidak ada katanya. Nah, di sini kata-kata ini dia menunjukkan muannas atau mudzakkar, seperti itu ya. Kalau dia menunjukkan muannas, maka dia makanya apa? Dhamir yang mana? Hah? Ha atau hu? Ha. Kalau mudzakkar? Ya, paham udah ya. Jadi di sini ada hadhil bintu talibatun ya. Anak perempuan ini adalah pelajar. Nah, ismu. Jadi di sini ada ismu. Nah, dia nah ini kan apa? Hurufnya masih ada sambungan lagi ya. Nah, dia disambung dengan hu atau ha gitu. Ada panjang gitu kan. Nah, itu bisa langsung disambung dengan hu atau ha. Jadi ismuha Zainabu. Zainabu ya. Tidak pakai tanwin. Karena apa? Dia nama perempuan. Semua nama perempuan tidak boleh di tanwin. Baik. Nomor 2 ada yang mau jawab? Asani. Mukti, silakan. Wabnuhu atau wabnuha. Apa itu bacanya? Insinyur muhandisun ya. Jadi artinya apa? Gimana artinya? Muhammad itu seorang dokter ya, dan anaknya adalah insinyur. Nah, domir hu-nya kembali kemana ini? Muhammad. Sorry ya, domir hu-nya kembali kepada Muhammad. Jadi kita perhatikan siapakah yang kembali kemanakah domirnya itu. Nah, di sini nanti kan kata sebelumnya ada apakah dia muannas atau mudzakkar. Nah, Muhammad kan berarti seorang laki-laki ya, berarti dia dihukumi mudzakkar. Maka domirnya memakai domir hu. Kemudian sebelumnya al-bintu itu anak perempuan, berarti dihukumi muannas, maka domirnya menjadi memakai ha atau domir hiya. Selanjutnya Pak Adiansyah nomor as-salis. Saya. Apa artinya? Ya, saya pedagang yang besar. Laki ini adalah ya, kalau ada ha, ingat kalau hajar rajulu, hadzal baitu atau hadzal bintu, hadhil bintu, itu namanya apa? Sebelumnya kita pelajari ada isim isyarah,
kemudian ada alif lam atau ma'rifat, maka dihukumi badalun. Badal ya. Jadi mengartikannya bukan seperti hada baitun, hada rajulun, bukan ya, beda. Hada rajulun berarti ini adalah seorang laki-laki. Dan kalau hadzal rajulu berarti lelaki ini adalah, baru dibalik, laki ini adalah seorang pedagang yang besar. Jadi lebih enak gitu mengerti. Dan kedudukannya pun berbeda. Hadzal rajulu dengan hada rajulun. Hada rajulun. Ya. Kalau hada di sini sebagai badal dan dia mubtada, ar-rajul ini sebagai badal. Tapi kalau hada rajulun, rajulun di sini sebagai khobar, sudah jelas gitu. Kalau hadzal rajulu belum jelas, masih lelaki ini belum ada kejelasan ya. Jadi dia masih hanya bentuk mubtada saja. Nah, kemudian kalau hadza rajulun berarti dia sudah jelas. Ini adalah lelaki. Sudah jelas ya. Karena sudah bentuk jumlah mufidah atau jumlah yang sempurna. Nah, dia di sini memakai domir apa? Domirnya domir apa, Pak? Tadi sudah benar? Hu atau ha? Huwa atau hu ya. Abdullahi. Hu ya, dia domir huwa, cuma karena dia muttasil maka dibacanya hu. Baik, lanjut Pak Tri, silakan. Ar-Rabi'. Aminatu fi ghairi Gurfati wa ummu fi wa ummuhu fi matbahi fil matbahi. Ya, di sini domirnya kembali ke siapa? Aminatu. Nah, dia menggunakan apa? Aminah berarti ya. Berarti menggunakan yang mana domirnya? Ha. Jadi baca salah tadi ya. Wa ummuha saya. Aminatu fil ghurfati. Ya, Aminah di kamar. Wa ummuha fil matbakhi, dan ibunya ada di mana? Matbakh. Al matbakh apa? Ada yang udah tahu? Hah? Dapur saya. Kitchen. Ya, jadi domir ha di sini kembali ke Aminah. Taib al-khamisah. Aisyatu Di tanwin, Pak. Tabibatun. Aisyatu tabibatun wa ukhtiha Ukhtuha mumarridatun. Nah, apa artinya? Aisyah adalah seorang dokter dan saudara perempuannya Ya, perawat. Jadi domirnya kembali ke Aisyah. As-sadis, ada yang mau jawab? As-sadis nomor 6, ada yang mau?
Coba. Muhammadun minal. Zamiluhu, dan yang pergi bersamanya itu adalah temannya. Zamiluhu, teman. Jamil itu dari kata jamilun. Kalau jamilah, kalau zamilun itu teman, ya. Kembali ke kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu, ya. Jadi kembali kepada siapa? Ke Muhammad, ya. Artinya Muhammad pergi dari kelas, ya, dan yang pergi bersamanya itu temannya, ya kan? Temannya siapa? Muhammad. Ya, di sini ada fi'il, ya. Kharaja ini fi'il, ya. Fi'il apa dia? Fi'il apa? Fi'il madi, ya. Kharaja yakhruju, bil mudhari'nya yakhruju, maka fi'il amrnya itu ukhruj, ya. Kharaja itu keluar, maka telah keluar, kemudian fi'il mudhari'nya yakhruju artinya sedang atau akan keluar, maka fi'il amrnya itu adalah ukhruj, yaitu keluarlah, gitu. Kemudian apa larangannya, an-nahyinya itu la takhruj, jangan keluar, la takhruj. Ada pertanyaan tentang latihan ini atau ada masih yang belum paham? Untuk kosakata kita insyaallah sudah paham semua, ya. Di sini hanya pengulangan, ada beberapa kata yang mengulang dan ada kata-kata yang baru. Yang baru hanya sedikit biasanya. Tamrin as-salis, hati khamsata as'alata wa ujubatu kamisalil ayat ati kamisalil ati. Ya, di sini datangkanlah 5 pertanyaan wa ujubata kamisalil ati, dan jawaban seperti contoh di bawah ini. Jadi datangkanlah 5 pertanyaan dan 5 jawaban seperti di bawah ini. Indaka qalamun, ya. Maka jawabannya na'am indi qalamun. Indaka qalamun, na'am indi qalamun. Jadi jawabannya na'am. Ini pertanyaannya adalah apakah kamu memiliki pulpen? Ya, jawabannya adalah ya, saya memiliki pulpen. Indi. Nah, indi itu, inda itu artinya adalah pemilik, ya. Ya, memiliki. Atau apa, bisa juga kalau di sini adalah isim, maka artinya memiliki. Untuk kepemilikan, ya. Indaka, milikmu. Apakah kamu memiliki pulpen? Ya, indi qalamun.
Nah, di sini kita disuruh bikin 5 pertanyaan seperti contoh ini. Ya, di sini kan menggunakan kata qalamun ya. Jadi kita suruh bikin nih, cari kosakata yang lain dengan jawab pertanyaan seperti ini. Indaka apa? Nah, jawabnya na'am indi atau la indi. Coba gini, pas nih dua-dua. Pak Mukti kasih pertanyaan ke Pak Ardiansyah, nanti Pak Ardiansyah kasih pertanyaan ke Pak Mukti, nanti Pak Ardiansyah yang nanya, Pak Ardiansyah yang jawab. Nah, nanti kembalikan Pak Ardiansyah yang bertanya, Pak Mukti yang menjawab. Seperti contoh ini ya. Cuma kita ganti ininya, katanya. Kalau di sini kan qalamun. Nah, kita ganti dengan kata yang lain. Coba Pak Mukti. Tafadhol. Indaka Kitabun ya. Tanwin aja. Kalau nggak pakai alif lam, tanwin saja. Nanti kecuali yang tidak boleh ditanwin. Jawabannya gimana? Indaka kitabun. Nah, Indi kitabun. saya coba gantian. Indaka baitun. Tep. Jawabnya? Indaka sayyaratun ya. Jawabnya gimana? Oh, indaka. Jawabannya indi, Pak. Ya. Kan pertanyaannya indaka, maka jawabannya indi. Saya memiliki mobil. Baik, sekarang Pak Tri sama Pak ini gantian aja ya, Pak Tri yang bertanya, ntar Pak ini yang menjawab. Indaka miftahun. Ya. Na'am indi miftahun. Baik, coba kebalikannya. Indaka darajatun. La indaka darajatun. La indi darajatun. Tidak, aku tidak memiliki sepeda ya. Sebenarnya di sini khusus jawabannya na'am aja. Kalau dengan jawaban tidak itu ma indi, la ma indi darajatun. Cuma di sini yang kira-kira dia punya gitu biasanya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kan tuh baru dijelasin. La ma indi qalamun, bawahnya yang ad-dars at-tamrin ar-rabi. Ya kan? Ya kalau yang di sini yaitu pertanyaan yang dia miliki ya. Naam ya. Jadi jawabnya naam aja gitu. Walaupun enggak. Kita jawab naam aja ya. Naam indi darajatun. Baik, coba sekarang Pak Mukti sama Pak siapa? Sama Pak ini, Pak Yanto. Coba Pak Yanto yang bertanya, nanti Pak Mukti yang jawab. Masih yang as-salis ya, masih tamrin salis. Indaka kursiyun. Indaka kursiyun. Jawabnya Indi kursiyun. indi kursiyun. Saya Pak Mukti tanya lagi ke Pak Tri, coba. Indaka masjidun. Masya Allah. Na'am indi
Terus. Ikutin aja. Ya, ini hanya ini ya, biar kita punya banyak kosakata gitu. Tambah kosakata biar terbiasa menyebutkan apa saja kosakata gitu. Tapi sekarang Patri bertanya kepada Pak Ardiansyah. Indaka komisu Ya, saya. Naam indi komisun. Makna komisun. Baju meja komisun. Indaka hisonun. Jawab Patri. Naam indi hisonu Makna hisonun. Kuda saya. udah Kalau enggak, tidak Nanti di sini. Ini ada yang ya tadi yang at-tamrin as-salis, yaitu pertanyaan jawabannya na'am ya. Ya, saya memiliki, na'am indi. Kemudian ini hati khamsata as'alata wa ujubata kal misalil ati. Ya. Datangkanlah 5 jawaban, 5 soal dan 5 jawaban seperti contoh di bawah ini. Sama dengan yang di atas, yaitu pertanyaannya indaka. Ya, kemudian jawabannya di sini la, maka dia ditambahin ma. La ma indi. Ya. Kalau tadi na'am indi qalamun. Nah, kalau jawabnya tidak, maka jawab dengan tambahan ma. La ma indi qalamun. Ma di sini itu artinya juga tidak ya, ma nafi, yaitu peniadaan, sama. Jadi ditambahin huruf ma. Paham ya? Paham belum? Jadi jawabannya tidak ya, la ma indi gitu. Nah, saya coba sekarang Pak Diansyah bertanya pada Pak Yanto, coba. indaka Kalbun, saya. la ma indi qalbun Apa artinya? anjing Hah? anjing Anjing. Ya, jadi apakah kamu memiliki seekor anjing? Ya, la, saya tidak memiliki seekor anjing. Coba kembalikannya. Pak Yanto yang bertanya pada Pak Diansyah. indaka sa'atun nama indi saatun. Nah, ma makna sa'atun? Pak Diansyah. Sa'ah apa? Jam dinding ya. Tep. Sekarang Pak Yanto bertanya pada Pak Mukti. Pak Yanto, Pak Tri. Terbalik. indaka baqaratun Baqaratun. Tep. Ma indi bakaratun. Sekarang balik tanya kepada Pak Tri. Indaka alfun. Apa? Indaka alfun. Anfun. Ya, jawabannya apa? ma indi anfun Aku tidak punya hidung gitu. Ya, yang pertanyaan ini kan harus jawabnya dengan la ma'indi ya. Jadi ya sekarang gini, bebas ya. Kira-kira bertanya dengan kalau nggak punya jawab nggak punya. Tapi kalau punya jawab punya.
Ya, kan kita sudah pelajari ya. Kalau nggak punya jawabnya gimana? Kalau punya jawabnya seperti apa? Taib. Coba saya tanya kepada indaka Pak Muti, coba indaka jawalatun, HP. Naam indi jamalatun. Saya coba indaka sayyaratun, Pak Diansyah. Lama indi sayyaratun. Saya kemudian indaka Patri, indaka darajatun. Naam indi darajatun. Naam indi darajatun. Kemudian Pak Yanto, indaka bintun. Indaka bintun. Naam indaka bintun. Indi. Indi bintun. Apaan? Ini indaka ini untuk benda ya. Kemudian kalau untuk ini selesai. Indaka baitun. Naam indi baitun. Indi baitun. Sorry. Kalau untuk orang itu dia pakai li ya. Li. Nah, Li. dia kalau untuk benda memakai inda. Nanti ada latihannya. Paham sudah ya? Paham belum? Paham kan? Nah, kalau jawabnya ya saya memiliki, berarti na'am indi. Kalau tidak gimana? La ma indi. Saya lanjut ya ke. Nah di sini ada gambar baitun ya. Nah, di sini ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang ada di bawah ini. Itu ada baitun ya, ada rumah di sini kata baitun. Kemudian ada baiti, baituka, baituhu, baituha. Di sini menunjukkan isim disambung dengan domir muttasil ya. Domir disambung isim disambung dengan domir muttasil. Maka ketika disambung dengan, berarti kalau baiti itu bersambung dengan domir apa? Hah? Domirnya domir apa? Ana gitu. Iya benar. Jadi domir mutakallim ya. Takdirnya ana gitu. Kemudian kalau baituka domir anta ya. Kemudian kalau baituhu domir huwa. Baituha iya, saya. Jadi kalau ke ana ini berbeda ya, baiti gitu. Karena dia mengikuti apa hurufnya itu ya. Jadi kalau domir bersambung dengan domir antuma gimana tuh? Baitukuma. Saya kalau bersambung dengan domir hum jadi baituhum. Kalau dengan domir antuna jadi gimana? Baitutunna. Kemudian kalau bersambung dengan domir hunna menjadi baituhunna. Kalau domir anti baituki. Baik, paham sudah ya? Insyaallah sudah sering jelaskan. At-tamrin al-khamis ya.
Hadif al-asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahu fil misali. Ya, jadi tambahkanlah, atau ya kita disuruh tambahkanlah isim-isim di bawah ini kepada domir mutakallim, yaitu apa? Orang yang berbicara, yaitu apa? Domir mutakallim itu yang berbicara domir apa? Domir ana dan nahnu, ya. Kemudian wal mukhatabi yaitu domir yang diajak bicara, yaitu domir kata ganti orang kedua. Maka apa aja kata ganti orang kedua domirnya? Antum, anta, antuma, antum. Atau mukhatabah yaitu anti, antuma, antunna. Kemudian wal ghaib yaitu yang kata ganti orang ketiga, yaitu domir huwa, huma, hum. Kemudian domir ghaibah itu hiya, huma, hunna. Seperti yang dijelaskan pada contoh. Nah, di sini ada kata qalamun, ya. Maka menjadi ditambahin haza, ditambahin isim isyarah haza, maka menjadi haza qalami, kemudian haza qalamuka, haza qalamuhu, haza qalamuha. Nah, jadi di sini domirnya semua sama, domir ana, domir anta, kemudian domir huwa dan domir hiya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan di sini atau maksud di sini itu isim isyarahnya, ya. Kalau dia kata-kata di bawah ini itu berbentuk muannas, maka menggunakan hadhihi. Kalau mudzakkar menggunakan hada. Awas ya, perhatikan baik-baik kata di sini, kata-katanya ya. So, kata-kata di sini telah kita pelajari. Nomor yang pertama, kitabun. Coba dari Pak Yanton dulu. Jadi gimana? Kitabun, ada kitabi, Baik. ada kitabuka, Baik. ada kitabuhu, Baik. ada kitabuha. Baik, baik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Patri. Sarirun, Ya. ada sariri, Sariri gitu. ada sariri, Dipanjangin apa? Karena dia ya mati ya. ada sariri, Haza sariri. ada sariri, Nah, ada sariruka, baik. ada sariruhu, Baik. sariruhu, ada sariruha. Baik. Dia berarti dihukumi apa? Dihukumi mudzakkar ya. Anda menggunakan haza. Ya kan? Taib, lanjutnya Pak Ardiansyah. Ismun, taib. Ada ismi. Kita sudah pelajari kalau ada hamzah wasal, jadi gimana bacanya? Hadza ismi. Kan ini ya, namanya hamzah wasal. Taib, lanjut. Ada ismuka. Ada ismuhu. Ada ismuha. Saya lanjut.
T. Mindilun. Ada Hmm. ada mindilika Mindi. Ah. ada mindiluku Saya. ada mindiluha Nah, saya. Dia berarti dihukumi mudzakkar. Nah, lanjut kembali lagi Pak Ardiansyah. Azabni, saya. azab muka Azab nuka, ya. azab nuhu azab nuha Azab nuha. Saya. Jadi kalau ada hamzah wasal maka bacanya disambung. Dia dihukumi ibnun, dihukumi mudzakkar karena anak laki-laki. Baik, lanjut Pak Tri, silakan. Sayyaratun. Sayyaratun. Ya, enggak di tun, enggak. Sayyaratun. Nah, gitu. Pakai isim isyarahnya apa? Dia dihukumnya muannas. Hadihi sayarati. Hadihi sayaratuka. Hadihi sayaratuhu. Saya. Hadihi sayaratuha. Nah, lanjut Pak Yanto. Miftahun. Hadza miftahi. Hadza miftahuka. Hadza miftahuhu. Hadza miftahuha. Saya. Nah, ini yang yadun, siapa yang mau? Yadun. Tangan. Ya. Dia kenapa muannas? Berpasangan. Baik, sorry. Jadi gimana Pak Mukti? Coba boleh. Gimana jadi? Jadi gitu. Yaduhu. Saya. Ada pertanyaan? Paham ya? Cukup. Ya, kemudian nomor 6 as-sadis, iqra, ya, bacalah. Li, laka, lahu, laha. Nah, ini merupakan huruf jar, ya. Huruf jar bersambung dengan dhamir muttasil. Sebelumnya sudah kita pelajari juga, ya. Nah, kita kasih materi berupa huruf-huruf jar ketika bersambung dengan dhamir muttasil. Ya, di sini ada li, laka, lahu, laha. Li artinya apa? Li di sini. Milikku, ya. Laka milikmu. Lahu miliknya dia laki-laki. Laha miliknya dia perempuan. Saya. Nah, di sini ada nomor 1. Coba baca Pak Ardiansyah. Sorry, apa artinya?
Li itu aku memiliki, ya. Aku memiliki saudara perempuan satu. Ya, aku memiliki satu saudara perempuan. Jadi li di sini milikku, aku miliki. Nggak apa-apa. Kemudian nomor 2 Pak Yanto dulu ya. Jawabnya La mali akhun. saya. Jadi gimana artinya? Apakah saya memiliki saudara laki-laki? Yang ditanya siapa? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Tidak. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. Nah, ini baru ketika menggunakan apa? Nama orang ya, atau nama orang, maka menggunakan li atau la ya, laka. Jadi kalau bertanya kepada yang di depan kita, maka pertanyaannya alaka. Tapi jawabnya li. Ya, kalau tadi kan indaka ya. Jawabannya apa? Indi. Kalau sekarang alaka. Jawabnya li gitu. Atau mali, la mali. Lanjut Pak Tri, nomor 3. Ukhti laha tiflun Sogirun. Nah. Ukhti ya. Ini ada domir ana. Berarti artinya apa? Nah, saudara perempuanku ya, laha apa? Miliknya, ya kan, laha. Miliknya atau dia memiliki. Nah, dia memiliki tiflun apa? Tiflun ada yang tahu? Tiflun sogir, anak kecil. Anak kecil. Tiflun tuh anak kecil. Tiflun sogirun, anak kecil yang kecil lagi. Tiflun tuh udah anak kecil, sogirun berarti kecil, yang kecil, mungkin bayi ya, anak kecil yang baik. Anak kecil gitu aja. Tiflun tuh anak, sogir tuh kecil, anak kecil. Saudariku memiliki anak kecil. Nah, laha di sini haknya ini kembali ke ukhtun, ukhti ya, saudariku. Kemudian nomor 4, Pak Mukti silakan. Zamili gitu. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Artinya zamili tadi zamilun, berarti artinya apa? Artinya apa? Bukan. Itu artinya tadi sudah ditanya tadi. Teman ya. Teman dia. Li. Domir ana. Teman saya. Dan Ukhtun. Ya, ukhtun itu saudara perempuan. Jadi artinya teman saya ya, dia memiliki lahu
dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bisa saja artinya teman saya dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Baik. Kan zamili. Jadi temanku itu berarti dia laki-laki. Baik. Nah, naqulu kita mengatakan indi kitabun. Nah, wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun, ya. La naqulu indi akhun gitu. Kita mengatakan saya memiliki buku. Dan kita mengatakan saya memiliki saudara laki-laki. Nah, tapi kita tidak mengatakan indi akhun. Tapi kita tidak mengatakan saya memiliki saudara laki-laki. Jadi penggunaan kata di sini ketika katanya itu kata benda, maka kita menggunakan indi. Tapi kalau menggunakan untuk orang, maka menggunakan la eli. Baik, di sini lanjut ke at-tamrin as-sabi, ya. Ma'a, yaitu artinya apa? Ma'a bersama, isim nih. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin, ya. Jadi kalau setelah ma'a langsung menjadi majrur karena sebagai mudhaf ilaih, ya, dihukumi sebagai mudhaf ilaih, maka setelah ma'a dihukumi sebagai mudhaf ilaih, maka dia menjadi majrur. Hamid telah pergi bersama Khalid, ya. Jadi setelah ma'a dihukumi apa? Karena apa dia dihukumi majrur? Mudhaf ilaih, ya. Jadi setelah isim ma'a, maka setelahnya dihukumi mudhaf ilaih. Baik. Coba nomor 2. Pak Tri. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Saya, apa artinya? Dhahaba pergi. Dokter itu bersama insinyur. Ya, saya. Jadi al-muhandisi itu majrur karena dihukumi mudhaf ilaih. Jadi kata yang setelah ma'a itu dihukumi mudhaf ilaih majrur. Baik, lanjut nomor 3, Pak Ardiansyah. Jalasal mudarrisu ma'al mudir. Nah, apa artinya? Duduk, jalasa itu duduk. Jadi apa artinya? Murid, mana murid? Al-mudarris. Al-mudarris itu apa? Guru. Ya. Jadi gimana artinya? Guru itu duduk bersama kepala sekolah. Baik, lanjut nomor 4, Pak Mukti, silakan. Man ma'aka ya Aliyu. Man ma'aka ya Aliyu.
Ma'i zamili gitu ya. Jadi artinya apa? Hah? Maka bersamamu, ya kan? Siapakah yang bersamamu, wahai Ali? Ya berarti yang ditanya siapa? Ali. K-nya ini kembali ke Ali. Siapakah yang bersamamu, wahai Ali? Maka Ali menjawab, ma'i zamili. Ya, bersamaku adalah temanku. Ya. Jadi kalau ini disambung dengan domir, bisa ma'aka, bersamamu, ma'i, bersamaku, ya. Tetap dihukumi sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi domir-domir muttasil itu ketika bersambung dengan isim semua dihukumi mudhof ilaih. Jadi fi mahalli, ya, posisinya itu majrur, ya, karena dia domir itu kan tetap nggak bisa berubah, ya kan. Nah, Aliyun nama orang, bukan Ali apa? Alayya gitu. Aliyun. Ya ini karena ada huruf nida, ya Aliyu, maka dihapus tanwinnya. Jadi ya Aliyu. Kan kita sudah belajar ya. Nah, kalau ada ya huruf nida untuk panggilan, ya Muhammadu. Kan aslinya Muhammadun, tapi kalau ada huruf nida maka menjadi ya Muhammadu. Gitu. Taib nomor 5 Pak Yanto, silakan. Aminatu ma'aha zaujuha, ya. Artinya apa? Zaujuha apa? Zaujun itu suaminya. Yang bersamanya adalah suaminya. Jadi kalau isim, ya, kitabuhu. Nah, kitabu itu mudhof, hu-nya itu mudhof ilaih, ya. Dia dihukumi majrur, maksudnya dia, tapi karena dia itu tidak bisa berubah, nggak bisa hi, jadi kita bilangnya posisinya itu majrur karena mudhof ilaih. Kalau dia bisa majrur, contohnya kitabu Muhammadin, kitabu Khalidin. Nah, itu mudhof ilaih, dia majrur, terlihat jelas gitu, dengan kasroh. Tapi kalau domir, dia kita sebut fi mahalli jar, fi mahalli dalam posisi majrur, fi mahalli jar dalam posisi majrur sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Nah, at-tamrin as-sadis, as-samin. Oh, nomor 6 belum ya? Oh iya, nomor 6. Taib, ada yang mau? Nomor 6. Apa? Kan ada ma'aha.
domir, majrurnya itu yang didomir. Ma'aha. Nah, karena dia itu Waalaikumsalam. Ya, kan di sini ma'aha gitu. Hanya ini kan domir. Ya, maka yang domir ini dihukumi apa? Mudhaf ilaih fi mahalli jarrin, pada posisi majrur. Karena dia kalau dia contoh ma'al mudiri, ya kan? Al mudiri ini dihukumi apa? Ma'al mudiri mudhaf ilahi. Nah, dengan apa dia? Tanda mudhaf ilainya apa? Majrur. Majrur dengan apa? Kasroh, ya kan? Tapi kalau domir nggak bisa dengan kasroh, maka dia majrur itu pada posisinya saja. Maksudnya hakikatnya dia itu majrur, tapi dia tandanya bukan kasroh. Ya, dia tetap pada ketetapannya. Ya, kalau dia itu sukun berarti dia mabni ala sukun. Tapi kalau hu berarti tetap pada dhammah. Kalau ka tetap pada kasroh, fathah. Baru kalau ki dia tetap pada kasroh. Jadi mudhaf ilaih itu bisa dengan domir, bisa dengan isim. Ya, kayak ma'aha, berarti dia ini ha di sini adalah mudhaf ilaih. Ya, dia posisinya majrur, ya, tapi dia nggak bisa berubah gitu. Jadi kita bilangnya ha itu domir muttasil, mudhafun ilaih, mabni di atas sukun, mabni ala sukun fi mahalli jar, dalam posisi majrur, yaitu mudhaf ilaih. Karena dia jadi pertama, kalau dengan isim kita bilang gini, tadi kan kalau dengan domir adalah domir, kita bilang gini, ha itu adalah domir muttasil, yaitu domir yang bersambung, mabni ala sukun, tetap di atas sukun. Nah, kalau yang ha ini kan ada alif ya, maka kita bilangnya sukun kalau itu sukun, karena dia mati kan, ya kan, ha gitu, jadi panjang kan. Jadi mabni ala sukun, tetap di atas sukun. Nah, kemudian kita bilang fi mahalli jarrin, dalam posisi majrur, yaitu sebagai mudhaf ilaih. Tapi kalau ma'al mudiri, al mudiri kita bilang itu adalah mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih itu majrurun wa alamatu jarrihi, dan tanda majrurnya itu adalah kasratun. Wa alamatu jarrihi kasratun fi akhirih, kasrah di akhirnya. Jadi kita bilangnya seperti itu. Nanti kalau kita ditanya mudhaf ilaih, ya, tandanya apa? Tanda mudhaf ilaihnya apa? Mudhaf ilaih itu apa? Majrur, ya kan? Nah, tanda majrurnya apa? Kasroh. Kalau dia isim, ya. Tapi kalau domir kita sebut dulu, dia itu domir muttasil, ya. Kemudian kita sebutkan dia itu tetap di atas sukun, fathah atau dhammah gitu. Kalau hu berarti dia dhammah, dia tetap di atas dhammah. Nah, baru kita bilang dia posisinya majrur gitu, yaitu sebagai mudhaf ilaih. Jadi kita bilang mudhaf ilaihnya belakangan gitu. Tapi kalau kita bilang isim, mudhaf ilaihnya duluan. Paham nggak? Coba kalau saya tanya, berarti kalau ma'aka
Nah, ka di sini apa? Domir apa? Muttasil. Terus tetap atau mabni atas fathah. Nah, terus apa lagi? Posisinya majrur karena mudhof ilaih. Udah seperti itu. Puyeng ya? Hah? Kita bedain aja. Jadi supaya kita. Hah? Nah, kalau isim gimana? Kalau isim coba. Ma'al muhandisi coba. Jadi kita ini menentukan kata, maksudnya apa? Menentukan isim ini. Jadi kita menentukan ini fathah, doma, apa kasroh. Kenapa kita bilang fathah? Kenapa kita bilang kasroh? Kenapa kita bilang doma? Ya karena kita sudah tahu, oh ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ya majrur. Ya berarti kalau isim tandanya kasroh gitu. Nah kalau domir kita bilang, oh ini domir apa dulu? Domir munfasil apa domir muttasil? Itu. Kalau dia domir muttasil, nah dia itu tetapnya di atas apa? Mabninya di atas apa? Sukun, fathah, domah, kasroh, ya kan? Baru, oh dia posisinya mudhof ilaih, atau dia posisinya majrur karena dia mudhof ilaih, gitu. Belakangan. Nah coba kalau ma'al muhandisi, al muhandisi itu apa? Isim. Dia dihukumi apa? Mudhof ilaih. Terus mudhof ilaih itu apa? Mudhof ilaih itu majrur gitu. Majrur itu dengan kasroh. Udah gitu doang kalau isim. Mudhof ilaih majrurun. Tanda majrurnya kasroh. Tapi kalau domir dibalik. Domir dulu disebutin domir muttasil. Tidak berubah, tetap di atas fathah, kasroh, domah atau sukun. Baru dia posisinya majrur karena dia mudhof ilaih. Jadi terakhir mudhof ilaihnya. Ya. Seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab nanti kita tujuannya seperti itu. Itu namanya mengi'rab, menjelaskan sebuah kata. Sama kayak mubtada. Mubtada itu marfu, ya kan? Tanda marfunya dhamma. Itu. Tapi kalau dia itu mubtadanya itu berbentuk domir biasanya ya, huwa tabibun. Nah, huwa ini mubtada ya. Cuma nanti kita sebutnya belakangan. Huwa domir munfasilun, domir yang tidak bisa bersambung. Huwa ya. Dia tetap di atas fathah, huwa ya, tetap di atas fathah, dan dia posisinya itu marfu karena dia adalah mubtada. Tapi kalau kita bilang apa, Muhammadun tabibun, jadi Muhammad itu adalah seorang dokter. Jadi Muhammadun langsung kita sebutkan mubtadaun, dia itu adalah mubtada, dan dia itu mubtada itu marfu, dan tanda rofanya, tanda marfunya adalah dhammah. Seperti itu. Semua seperti itu nanti bahasa kita. Makanya kita kaidah mubtada apa? Mubtada itu marfu, khobar itu apa? Khobar juga marfu. Nanti yang disebutin tuh itu domir apa, ya, isim apa, banyak. Cukup paham ya? Ya itu sedikit gambaran. Cuma ya nantinya kita seperti itu. Tapi yang nomor 6 kita terakhir ya. Pak siapa yang mau ini? Pak Solihin. Oh. Nomor 6. Terakhir nih, terakhir. Hah? Minal.
setelah min. baiti. Kharaja abi minal baiti. Taib. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ami. Ami. Ya. Saya. Apa artinya? Telah pergi ayah dari Ayahku. ayahku dari rumah. Siapakah yang telah pergi bersamanya? Dan bersamanya pergi bersama ibuku. Ami itu bukan ibu. Ami itu paman. Paman dari ayah. Paman dari bapak, saudara bapak kita gitu. Ami. Itu ammi, bukan di iya itu di ini. Ammi ya. Jadi kalau saudara laki-laki ayah, ammi, paman. Pamanku atau ammun lah. Ammun. Ini tasjidnya di mim ya. Bukan dia. Kemudian kalau apa? Kalau bibi dari ayah itu ammatun berarti. Kan kemarin dulu apa? Kalau paman dari ibu apa? Kholun ya. Kholun. Dulu kita belajar belum ya? Apa udah ya? Belum ya? Kholun. Kalau dari bibi paman dari ibu atau saudara sekandung ibu tuh kholun. Nah kalau bibinya dari ibu atau saudarinya ibu, saudari perempuannya ibu ya, itu kholatun. Kholun dan kholatun ya. Ya pelajaran kelima sudah ada kan. Kholun itu paman dari ibu. Nah berarti ammun itu paman dari ayah atau saudara laki-lakinya ayah gitu ya. Kalau kholun saudara laki-lakinya ibu. Nah, kalau bibi atau saudara perempuannya ibu tuh kholatun. Tinggal tambahin tamar butuh. Nah, kalau ammatun tuh saudara perempuannya bapak kita. Ya. Jadi ayahku telah pergi dari rumah. Ya, siapakah bersamanya yang telah pergi bersamanya? Ya dia telah pergi bersamanya pamanku itu. Nah coba ada yang mau coba nih ma'ahu, coba ma'ahu ada yang bisa jelaskan hu ada yang mau coba Pak Yanto jelasin hu nya ini ma'ahu. Domir muttasil dia itu apa? Tetap di atas enggak, dia hu-nya dia itu tetap di atas apa hu? Tetap di atas domma. Nah, posisinya majrur yaitu mudhof ilaih. Pakai bahasa Arab mau? Mabni domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jar mudhof ilaih. Sudah gitu aja. Kalau menjelaskan. Ya maksudnya kalau menggunakan bahasa Arab biasanya dia lebih paham, cepat paham gitu. Jadi mabniun 'ala dhammi ya, dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Mabniun 'ala dhammi tetap di atas dhammah. Fi mahalli jar ada posisi majrur mudhof ilaih. Tapi kalau isim contoh al-mudiri mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih.
lebih panjang isim malah. Ya kan? Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, mudhaf ilaih itu majrur ya kan? Mudhafun ilaih majrurun, mudhaf ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda majrurnya kasratun zahiratun fi akhirih. Kasrah yang terlihat di akhirnya. Ya maksudnya di akhir apa? Di akhir kata. Ya seperti itu. Ya nanti kita, sebenarnya dulu saya juga pernah belajar, begitu buka Durus Logo aja kitabun, aja maktabun, langsung ada mubtadaun. Wah, kata saya belajarnya langsung begini. Tapi oh ini maksudnya begini. Ntar kita lama-lama jadi belajar bahasa Arab itu ya memang seperti itu. Haja itu apa, kitabun itu apa gitu. Oh haja mubtada, kitabun tuh khobar. Jadi nanti mubtada itu apa jelasin, khobar tuh dijelasin sesuai dengan konteks katanya. Kalau dia domir berarti dia mabni, kalau dia isim berarti dia kasroh apa marfu gitu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Ya nanti kita biasakan gitu. Kalau ini kita biasakan biasanya nanti. Biar kita terbiasa dengan kata-kata. Pasti begitu. Mudhafun ilaih majrurun, mubtadaun marfuun, khabarun marfuun. Ya. Kemudian wa alamatu jarihi wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi wa alamatu jazmihi, semua sama. Wa alamatu raf'in wa alamatu nasbi wa alamatu jarrin wa alamatu jazmin, itu sama. Baru mabni ala fathi, mabni ala sukun, mabni ala kasri, atau mabni ala dhammi. Dan nanti kita terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Taib ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.